Setelah lebih dari 60 tahun kejadian pemboman Hiroshima, bagaimana ya dampak jangka panjangnya terhadap para korban? Yuk kita bahas. Pemboman Hiroshima di tahun 1945 adalah peristiwa yang mengubah sejarah dunia. 4, 3, 2, 1. Peristiwa ini benar-benar menghancurkan kesehatan dan kehidupan warga setempat. Ini adalah peristiwa pertama dalam sejarah manusia yang menggunakan senjata nuklir untuk pembunuhan dan penghancuran massal yang sewenang-wenang. Total korban jiwa dari peristiwa ini yaitu sekitar 90.000 hingga 166.000 jiwa, sebuah proporsi yang signifikan dari total populasi penduduk Hiroshima, yaitu sekitar 340.000 hingga 350.000 jiwa. Tapi gimana ya dampak jangka panjangnya terhadap para korban dan keturunannya setelah 60 tahun kejadian? Di video kali ini kita membahas sebuah artikel jurnal oleh Satoshi Shimizutani dan Hiroyuki Yamada dengan judul Long Term Consequences of the Atomic Bombing in Hiroshima. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, peristiwa ini juga merusak kehidupan warga dari aspek lainnya, seperti pendidikan, pernikahan, status pekerjaan, kesehatan mental, dan harapan hidup. Dalam penelitian mereka terbagi dua kelompok yang diteliti, yaitu kelompok terdampak radiasi atau the affected group dan kelompok yang tidak terdampak radiasi atau the non-affected group. Total sampel yang digunakan yaitu 653 individu yang mencakup 297 individu dari kelompok terdampak dan 356 individu dari kelompok tidak terdampak. Pertama, mari kita bahas dari aspek pendidikan. Untungnya, dalam hal tingkat pendidikan tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang terdampak dan kelompok yang tidak terdampak. Bagaimana pada aspek pernikahan? Peneliti menemukan bahwa individu dari kelompok terdampak radiasi akan menikah dengan individu yang juga dari kelompok terdampak radiasi, baik pada generasi pertama dan generasi kedua. Ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi sosial terhadap korban pemboman atom, terutama dalam hal memilih pasangan. Selanjutnya, dalam aspek status pekerjaan, peneliti menemukan bahwa the affected group lebih tidak diuntungkan dari sisi proporsi ketenaga kerjaan dan ukuran perusahaan. Ditemukan bahwa perempuan dari kelompok terdampak radiasi banyak yang bekerja sebagai self-employed, sedangkan laki-laki bekerja di perusahaan kecil. Dengan adanya diskriminasi sosial ini sejalan dengan temuan pada aspek kesehatan mental dan harapan hidup. Individu dari kelompok terdampak radiasi lebih pesimis terhadap kehidupan mereka. Kondisi ini sejalan dengan hasil pengukuran tingkat depresi mereka yang tinggi. Pada aspek kepemilikan rumah, kelompok terdampak radiasi lebih banyak yang memiliki rumah pribadi dan ukurannya pun lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak terdampak. Walaupun dalam hal kepemilikan rumah diuntungkan bagi kelompok terdampak, tetap tidak sebanding dari kerugian pada aspek lain yang didapatkannya. Temuan dalam penelitian ini mengingatkan kita pada peristiwa nuklir lainnya, seperti kecelakaan nuklir Fukushima tahun 2011 di Jepang, bahwa permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari atau puluhan tahun setelah kejadian kemungkinan ditemukan dampak sosial ekonomi yang sama, yang merugikan korban terdampak jika pemerintah tidak berupaya untuk melindungi dan mengatasi permasalahan ini sedini mungkin. Itu dia pembahasan dampak jangka panjang aspek sosial ekonomi bagi korban pemboman Hiroshima. Selanjutnya, kita bahas apa lagi ya? Kamu bisa komen dan share juga ke sosial media yang kamu punya. See you guys!